Setiap perjalanan akan terisi penuh kenangan. Baik lara pun tawa harus kita terima secara lapang. Meski lelah datang, di hamparan Mayapada kita dipersilahkan untuk bersandar. Jika bahagia menggema, pandangan melesat jauh ke depan. Perjalanan ini amatlah sangat panjang, melewati tapal batas Praja, menembus gelapnya malam pun teriknya siang. Perjalanan ini kita nikmati bagai air mengalir dari pegunungan, menyegarkan harapan meski kadang nyawa dipertaruhkan. Inilah Payan Praja, payan melindungi tiap praja yang dihuni oleh masyarakatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Kembali bersama di Payan Praja. Untuk menyelesaikan Payan Praja kali ini kita akan melakukan ekspedisi perjalanan motor yang sangat panjang. Kemungkinan sampai sana nanti sekitar pukul tengah malaman lah pokoknya. Dan kita akan ngecamp di sana. Kali ini kita akan melakukan ekspedisi Payan Praja Brebes yang akan berada di tepatnya di mana. Terus ikuti channel Hadi Arafat. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Share ke semua konco-koncomu dimanapun mereka berada. Aktifin loncengnya juga ya Mina. Ini dia partner ekspedisi kali ini, namanya S Ulfa. Menyegarkan sekali saat cuaca panas seperti ini. Ikut. Kalau ini MBG Mas Bahri Guanteng. Usai berpamitan dengan maksa, kita mulai perjalanan 222 km dari Hell's Kitchen pada pukul 17.39 saat maghrib berkumandang. Bismillahirrahmanirrahim. Mengenai rute yang kami lalui, berikut saya tampilkan di sini ya Mina. Dari Hell's Kitchen sampai Payan Praja Brebes kami buat 4 titik pemberhentian dan istirahatnya. Start dari Hell's Kitchen yang masuk area Payan Praja Semarang, melewati Boja, Singorojo, Patean yang masuk Praja Kendal, lalu melewati Candi Roto, Muntung yang masuk Praja Temanggung. Kemudian melewati Lembah Sindoro yang tembus ke Jajar, Garung yang masuk Praja Wonosobo, melewati Praja Wonosobo, Selomerto hingga Leksono yang masih ikut Praja Wonosobo. Memasuki Sigaluh, Banjarnegara, Purwanegara, Mandiraja hingga Kelampok yang masuk Praja Banjarnegara, menginjak tanah Bukateja, Kemangkon yang masuk Praja Purbalingga. Kemudian memasuki tanah Sokaraja, Purwokerto, Karanglewas, Cilongok, Pekuncen yang ikut Praja Banyumas. Terakhir memasuki tanah Paguyangan hingga Payan Praja Brebes. Begitu kiranya rute yang kami lalui. Untuk video perjalanan hingga ke Jajar, kalian bisa tonton di video-video sebelumnya. Nanti saya sematin di sini deh. 18.39 kita sudah sampai di SPBU Curug Sewu. Sembari menunggu Ulfa isi bensin, saya sebat 2 bat. Oh iya konco-konco, yang paling penting dari perjalanan panjang itu menghemat energi sebisa mungkin. Sejam istirahat dan nikmati perjalananmu. A few moments later. 18.57 usai istirahat yang cukup, kita lanjutkan lagi perjalanan dari Curug Sewu Patean Kendal. Kita bantu Ulfa dulu mengangkat bebannya, berat sama dijinjing, ringan sama diangkat. Kebalik itu peribahasanya. Wes intine mikul dhuwur mendem ning jero wae.
Ojo diketok-ketok ke wong ya bro nek arep mendem. Beginilah POV bagaimana yang berkendara. Ini kita sudah memasuki jalan pedotan yang tidak lewat lampu merah blimbing ya konco. Meski jalannya hancur, makanan bergizi harus tetap diatur. Ini kita sudah memasuki jalan Pagersari Patean. Jalanannya cukup ramai lantaran ini malam minggu di bulan Juni. Waktu sunrise terbaik merekah di bumi Wonosobo dan sekitarnya. Jadi wajar banyak yang melewati jalur sini lantaran jalur ini menjadi opsi lain agar tidak terjebak macet di Jalan Kledung. Selain itu, jalur ini menjadi alternatif orang-orang Temanggung yang hendak ke Kendal dan ke baratnya tanpa harus melewati Ungaran Semarang. Begitu juga menjadi jalur bus Temanggung Jakarta yang akan masuk tol Lari ataupun jalur bus pariwisata. Jadi wajarlah kalau ramai konco-konco. Ini kita sudah sampai di daerah Tambi ya konco. Izin nyalip ya konco-konco. Depan sana nanti ada pertigaan, kita akan ambil ke arah kiri melewati Garong menuju Wonosobo. Sementara yang ke kanan kalau kalian mau ke Dieng ya Mina. Suhu di sini dingin Mina. Mungkin kalau tidak habis diguyur hujan, dinginnya pakai banget. Berhubung sepertinya habis hujan, jadi dingin aja, nggak pakai banget konco-konco. Ini juga kabutnya nggak terlalu tebal, jadi masih bisa sedikit banter motorannya. Ini kita ambil ke arah kiri ya Mina. Dan ini pertama kalinya saya shootkan jalan ke arah Garong Wonosobo. Sering sekali lewat sini, tapi baru kali ini saya shootkan untuk kalian. Alhamdulillah kita sudah sampai di sentralnya Garong. Begini suasana malam harinya konco-konco. Lumayan rame. Maklum ini akses utama dari Wonosobo ke area Dieng dan sebaliknya. Kalau siang seringkali macet banget jalan sini. Biar tambah semangat jangan lupa ya Mina, like, comment, dan subscribe. Share kepada Pak Mukmin yang sudah memborong kompor gas dari Pak T. Indro. Takut kompor gasnya meletup, lonceng damkar berbunyi. Aktifkan loncengnya juga ya Mina. Dan akhirnya kita merasakan macetnya konco-konco. Ini malam aja bisa kayak gini, apalagi kalau siang. Bisa dibayangkan kan? Tapi tenang, meski bermacet-macet di Wonosobo, kemacetan itu tidak akan terasa lantaran pemandangan yang begitu wow. Kita salip dulu Avanza Jogja ini konco. Kita salip juga mobil Jakarta ini konco. Pickup plat B ini juga konco. Meskipun plat B saya rasa itu warlock kok. Yang tahu kenapa bisa begitu, komen ya konco-konco. Sepertinya sudah sejaman kita berkendara. Di depan itu ada Alfamart, kita rehat sebat dua bat ya konco-konco. Kita nyari tempat bersandar dulu ya konco, biar lelah ini tidak menjadi tulah, melainkan menjadi tua. Nah, selonjoran di sini asik gigi. (2022) kita rehat dulu ya konco di Alfamart Kerasa Wonosobo. A few moments later. 2052 kita lanjutkan lagi ya konco. Ayo lanjut. Perjalanan masih panjang untuk mencapai titik tertinggi dari Praja Brebes. Masih 146 km kita bakar BBM yang subsidi ini. Kalau bakar BBM yang naik harganya ntar dulu. Nunggu hasil dari perjuangan teman-teman mahasiswa yang sedang menyuarakan aspirasi kita.
Meski tak bisa ikut bergabung unjuk rasa di depan para aparat, setidaknya dari jalan pula Arapat mendoakan perjuangan tanpa tendensi apa-apa, kecuali demi bangsa, rakyat yang termarginalkan. Berhubung depan ini searah, kita belok kiri ya, ikuti arus searahnya saja. Biar yang lawan arah yang punya keberanian. Hidup mahasiswa, hidup. Ini kita belok kanan ya, kalau belok kiri ndak dikira PKI. By the way, tiap kali lewat atau ke Wonosobo, saya selalu teringat sahabat saya, Vanera El Arts, seorang penyair yang telah berpulang 10 tahunan yang lalu, yang kebetulan berbarengan dengan meninggalnya putrinya Maksa, Chandrika Akmarul Laili. Al-Fatihah untuk keduanya, bahagialah kalian di sana. Sebelah kanan ini kantor wakilnya rakyat Wonosobo konco, dan kantor-kantor yang platnya merah menyala di sekitaran sini. Ini kita sudah sampai di alun-alun Wonosobo guys. Sebelah kanan ini ada apakah ini kok banyak banget si coklat bertugas malam-malam? Kalau ada yang tahu komen ya konco-konco. Jalan searah ini kalau mau ke Banjarnegara paling gampangnya lurus terus sampai mentok. Kalau sudah mentok-tok baru belok kanan sedikit, lalu ada perempatan belok ke kiri. Kita saset kiri dulu, mobil wong Banyumas kie. Nah ini pentokan yang saya maksud tadi, kita belok kanan sedikit ya. Depan ini kita belok ke kiri, tapi kok lampu merah ya. Wah, sabar. Alhamdulillah nggak lama merahnya konco. Kita belok kiri menuju ke arah Banjarnegara. Ini kita sudah sampai di tapal batas Praja antara Praja Wonosobo dan Banjarnegara. Assalamualaikum Banjarnegara. Sebelah kanan ini Depo Pelita. Kalau sudah sampai sini tandanya sebentar lagi akan sampai di pusat dari Praja Banjarnegara. Kalau di Jawa Tengah Banjarnya pakai negara, kalau di Jawa Barat tanpa negara, jas Banjar. Sementara di Kalimantan Selatan Banjarnya pakai masin. Itu ya konco-konco, jangan sampai lupa itu. Di percabangan ini tadi saya sempat ragu meskipun kanan maupun kiri ujungnya sama di persimpangan PLN. Berhubung pengen cepat saja akhirnya ambil yang kiri yang tidak lewat alun-alun. Karena ini malam minggu resiko ramai di alun-alun itu besar. Jadi lewat sini saja ya konco. Nah kanan ini bisa langsung ke alun-alun juga guys. Dalane ya Allah, dalane. Biar tambah semangat menempuh perjalanan panjang ini guys, jangan lupa ya like, comment, dan subscribe. Share kepada Mang Eja yang sudah nyogok makanan masih kalah aja sama Pak Guru. Apa jangan-jangan karena kurang setoran kejuritan Pak Ardiantoro kali ya. Wes pokoknya aktif ke loncengnya juga ya. Dalane ya Allah. Padahal area sentral kabupaten lo ya ini.
Kita intili si hijau yang sukanya ngintel pemenang meski sebelumnya jadi lawan. Tahu kan siapa? Cak Amin itu loh, Cak. Maksudnya piye iki si hijau? Maksudnya piye iki? Turunkan gas dulu, guys. Ini kita sampai di persimpangan PLN ya, plan. Sepertinya waktu rehat pun sudah saatnya kita harus taat pada kehendak pantat yang sudah panas. Depan itu ada SPBU, kita rehat sebat 2 bat di sana ya Mina. Sepertinya asik tempatnya, tapi kok rame ya manusianya. Parkir di sana saja ya Mina. Ramai banget ternyata. 2204 di SPBU Purwanegara, kita relakan segala peluh jalanan sembari mengumpulkan segala keluh lewat gajah baru yang menyala, diiringi gemericik air kolam ikan koi yang terjaga. Istirahat dulu ya Mina. A few moments later. 2232 kita lanjutkan perjalanan yang masih tersisa 96 km panjangnya. Dari SPBU Purwanegara kita putuskan untuk tidak camp dan mencari penginapan saja antara Purwokerto sampai Cilongok, sedapatnya pokoknya nanti, sebab mata sudah tak sanggup terjaga lebih lama lagi. Ini kondisinya hujan riwis-riwis ya konco, lantaran istirahatnya sudah terasa cukup, jadi gas saja demi mengurangi kilometer biar tidak terlalu jauh jika nanti mata sudah terbuka dari tidur sejenaknya. Dobel toh, gandeng toh. Tak kira ora gandeng kok. Makanya langsung tak leboni. Nyaris wae. Untung masih diberi keselamatan olehnya. Matur suwun Gusti. Ini sebentar lagi kita akan memasuki area kelompok. Sebelum berlanjut jangan lupa ya Mina, like, comment, dan subscribe. Share kepada Bang Radit, siapa tahu aku diundang ke podcastnya, lalu saya ajak dia berkelana mengendarai motor yang keluar dari mulut pembantunya. Aktifin loncengnya juga ya Mina. Kita salip dulu mobil putih ini konco. Sekalian kontainernya Yang satu ini juga nanggung. Sek nunggu momentum dulu bolo. Yo gas, wush. Adanya GoPro ini menandakan kita sudah sampai di kelompok bolo. Dan sepertinya video ini sudah teramat panjang. Kita cukupkan part pertama Payon Praja Brebes sampai di sini ya. Pertigaan ini kita ambil kanan. Jangan lupa ya Mina, like, comment, dan subscribe. Share kepada siapa saja yang kamu senangi. Aktifin loncengnya juga ya. Sampai bertemu di part kedua Minasan. See you.